Halo pemirsa, hadir bersama saya Dewi Manik. Kami akan memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Pemirsa, informasi pertama, warga Indonesia merayakan Idul Fitri di Wisma Indonesia di Washington DC, dihadiri warga Indonesia dan Amerika. Acara ini mengangkat semangat persatuan dalam keagamaan. Ya pemirsa, beginilah kemeriahan Open House Idul Fitri di Wisma Indonesia di Washington DC. Selain opor rendang yang tentunya jadi primadona, ada juga asinan buah yang pas banget nih ketika cuaca terik di Washington DC hari ini. Acara ini memang merayakan Idul Fitri, tapi yang menikmatinya adalah seluruh orang dari berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika sangat terasa hari ini. Ya, karena semua orang welcome di sini, sangat menunjukkan ya diversity Indonesia di sini. Jadi segala macam seperti sesuai semboyan ya Bhinneka Tunggal Ika ya. Well, it's pretty welcome actually. Like it's really nice to be able to communicate I don't know, combine together in one community. Nah pemirsa, ada sekitar 1.500-an orang yang datang hari ini. Tidak hanya orang Indonesia, ada juga undangan dari perwakilan negara sahabat dan juga orang-orang Amerika yang memiliki kecintaan terhadap budaya Indonesia seperti guru pencak silat yang kami temui barusan. And the people are welcoming here and there. It's about the same, right? What do you think? I think that it is all the same to us. It's very family oriented, and one of our words that we like to teach our students is keluarga. Nah pemirsa, acara Halal Bihalal Idul Fitri ini menjadi acara besar bagi komunitas Indonesia di mana semua kalangan bertemu. Dan ini dianggap menjadi ajang untuk mencairkan ketegangan yang sempat terjadi ketika Pilpres Februari lalu. Berikut Wakil Duta Besar RI untuk AS Sade Bimantara. Memang menjelang pemilu pada masa kampanye itu ada perbedaan perbedaan pilihan, namanya juga negara demokrasi begitu ya, semuanya pasti mempunyai pilihan-pilihan sendiri gitu. Namun itu tidak membuat kita lantas bermusuhan gitu. Justru sebaliknya kita menjadi cair dan bersatu kembali. Idul Fitri memang bukan libur nasional di Amerika Serikat, tapi ada hari libur yang diberikan di beberapa county bergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Meskipun ada beberapa warga yang harus mengambil cuti atau izin, itu tentunya tidak menyurutkan semangat mereka untuk datang ke Wisma Indonesia dan bersilaturahmi dengan satu sama lain. Dari Wisma Indonesia di Washington DC, Rio Tuasikal dan Yuni Salim, VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, kebanyakan restoran halal di Amerika Serikat menyajikan hidangan Timur Tengah atau Asia Selatan. Sebuah restoran Afghanistan di Arlington, Virginia dimiliki diaspora Indonesia yang juga merangkap sebagai kepala koki. Memang kebanyakan restoran halal di Amerika menunya menyajikan makanan Timur Tengah dan negara-negara Asia Selatan seperti Afghanistan dan Pakistan. Arlington Kebab, restoran dengan makanan Afghanistan, koki utamanya warga Indonesia sekaligus bagian dari pemilik restoran. Jadi Mas Indra ini juga salah satu pemilik juga dari Arlington Kebab ini. Terus ini kan makanan Afghanistan. Ya. Nah ini kita lihat dapurnya sedikit ya, ngintip ya. Boleh. Silakan. Jadi emang ciri khasnya itu kan seperti kayak sate ditusuk pakai besi ya? Iya, pakai besi. Nah, jadi ya kalau makanan di tempat kita kan kayak sate pakai bambu tusuk gitu ya. Cuma kalau di sini kalau kabab ya itu kita pakainya yang kayak besi gitu. Menurut pendirinya, Susan Clementi, sejak dibuka tahun 2012 silam, restoran bertekad menyajikan makanan segar, halal, dan sehat. You know, all the Middle East food is very fresh Mediterranean food, very similar, just a little difference where we have more spices. While we're cooking the food, in Pakistan food, we're gonna add the peppers, or fresh peppers or dried peppers with the food
But in Afghani food, we do not do that. We give it on the side. My kids only eat good food. They don't eat cheap food. They don't eat fast food. My children have been raised on homemade food by me or my mother. So if I'm not cooking or my mom's not cooking and they want something delicious and healthy and flavorful and tasting like homemade, we come here. Restoran berada tidak jauh dari ibu kota Washington DC dan saat Ramadan adalah waktu yang lebih sibuk bagi restoran. Dari Arlington, Virginia, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. Meski jatuh pada hari kerja, Muslim di Amerika Serikat tetap semangat merayakan Idul Fitri di Amerika Serikat. Kedutaan besar serta konsulat Republik Indonesia di penjuru Amerika jadi tuai halal bihalal, membuka pintu bagi Muslim berbagai negara untuk mencicipi tradisi Lebaran meski jauh dari rumah. Antrian mengular di Wisma Indonesia kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk masuk ke acara halal bihalal Idul Fitri 2024. Tradisi Hari Raya di Wisma Indonesia adalah yang paling dinantikan diaspora. I think it's great. I think it's a good chance for people to connect and celebrate Ramadan. Tadi kita ngeliat ada satu keluarga besar dari Arizona datang ke sini. Kemudian dari Boston ada, dari Philadelphia kita ngeliat ada juga, dan sejumlah kota lain di sekitar Amerika Serikat. Dari Virginia ada, South Carolina juga saya melihat ada. Jadi memang ini kesempatan yang baik juga untuk semua berkumpul begitu ya, diaspora Indonesia maupun Indonesian American. KBRI menggelar halal bihalal tepat di hari Lebaran, meski bukan hari libur di Amerika. So previous years we would have to ask, and you know it can be a little difficult for some people, but now it's so much easier, alhamdulillah, that we don't have to ask, they already know, and it really makes us feel happy and appreciate it. Like, we really appreciate it that they acknowledge us. Hari besar Islam seperti Idul Fitri tidak termasuk dalam libur nasional, tetapi sudah diakui sebagai hari besar dan termasuk hari libur sekolah di tingkat kota atau county di sejumlah wilayah di sekitar ibu kota Amerika Serikat. Tak ketinggalan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York juga mengundang warga untuk menikmati hidangan Lebaran khas Indonesia. Sementara di Los Angeles, KJRI juga mengadakan acara serupa di wilayah dengan konsentrasi diaspora Indonesia terbesar di Amerika. Halal bihalal di KJRI LA jadi ajang temu kangen dan bersilaturahmi. Masya Allah bisa bertemu dengan saudara-saudara sesama orang Indonesia dan dari berbagai negara pun juga datang dan bisa menikmati masakan Indonesia. Ya, suasana Idul Fitri sebagaimana sudah terjadi sebelum-sebelumnya ramai sekali. Alhamdulillah KJRI bisa melaksanakan kegiatan Idul Fitri di sini dengan baik. Sebelum halal bihalal, umat Islam mengikuti sholat Id di masjid terdekat mereka atau di tempat-tempat khusus yang menggelar sholat bersama, mulai dari gedung serbaguna hingga taman umum yang memberikan izin seperti Washington Square Park di New York yang jadi langganan lokasi sholat dari tahun ke tahun. Demikian laporan tim VOA. Allahu Akbar. Informasi selanjutnya, perkembangan institusi agama seperti masjid tergantung pada perkembangan jamaah terutama generasi muda. Selain membuat berbagai program anak muda, banyak masjid juga merekrut generasi muda menjadi pengurus, seperti Masjid Diaspora Indonesia di Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zef Gibran, and I'm a proud member of Istiqlal Masjid here. And I'm also a part of the board of directors. Nama saya Fitria Sabita, saya di sini sebagai Assistant Director Religious Affairs. Inilah sosok generasi muda diaspora Muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zef Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas. We try to make it a place for anyone to just come and be home. So we want everyone to feel comfortable praying here. We want everyone to enjoy the programs that we have, as well as enjoying the facilities that we have here. So we fully believe that having a wider and more diverse community will help us not only financially but also
in diversity and quality in our programs and events as well. Tak berbeda dengan Fitria Sabita yang mulai bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022. Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth, itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi. Melalui kelompok yang dinamakan IA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitria yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam. Kayaknya ngelola imam tuh sama seperti mengelola perusahaan gitu. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka harus kita layani gitu kan. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan Mbak gitu. Jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan. Gimana ya caranya gitu untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita. Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga. Definitely the biggest challenge is finding a place that you feel like you can belong. It's definitely much more comfortable to know that there's like-minded people around you. Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitria merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi. Kehadirannya pun diakui Firdaus Kadir, anggota Dewan Pengawas Masjid Imam, membawa dampak positif. Disinilah letaknya sosok seperti Fitria ya, sebagai anak muda, wanita yang bisa memfasilitasi, ini bisa menjembatani komunikasi kepada mereka, dan beliau bukan hanya aktif di kantor itu, tapi juga aktif dengan grup-grup untuk membantu anak muda lainnya. Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun. Maksudnya kayak, oh saya ternyata bermanfaat untuk orang banyak tuh bisa bikin saya seneng gitu loh. Walaupun memang pasti ada capeknya, pasti ada gitu. Harapan sama yang juga ingin dicapai Zev di Masjid Istiqlal. I hope to build a good community here, especially for the young ones and like people, young professionals, college age, and kind of like establish something that we can move on to the future, and that's something that I can be thankful for and like pay back for, inshallah. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menemani kami di Kilas Mancanegara. Informasi selanjutnya, seorang anak muda keturunan Indonesia terpilih menggelar karyanya berupa desain batik tulis dalam pameran seni di kota New York. Karya seni batik menarik perhatian anak muda, khususnya generasi Z yang tinggal di kota New York. Pada akhir minggu lalu, karya seniman diaspora Indonesia, Derm Luao, terpilih dalam pameran tekstil karya anak muda New York untuk usia di bawah 30 tahun. Derm menghadirkan karya batik tulis dengan desain peta Indonesia. So I feel like his desire to bring a practice from his country into New York is impactful and needed, just because a lot of people don't know of this practice. Like, I wasn't too familiar with the practice before I met him. It's just an honor to be able to learn in that way through people and their culture. Lahir dan besar di kota New York, Derm yang bernama Asi Dirmawan adalah anak dari 3 bersaudara. Ayah Derm, Dani Luao, asal Manado, sedangkan ibu, Rubiah, dari Sleman, Jawa Tengah. Lulusan kampus seni Parsons School ini jatuh cinta pada tekstil seni batik. Hingga Derm memutuskan untuk belajar membatik di Kampung Batik Giriloyo, Yogyakarta selama 2 bulan. So I feel like most Indonesians don't appreciate like batik. Most Indonesians don't appreciate batik. When you see it, it's like no one knows the behind the scenes, the process of it. So being able to show that like this is how long it took me, and then here's how long, and then this is the process. Being able to show. Derm juga diminta untuk memberikan presentasi tentang proses mendesain mode batik. Sekitar 20 anak-anak muda New York yang tertarik untuk belajar batik terlihat sangat antusias. I'm still experimenting with batik. I think I want to learn how to batik sama cap, and then bikin batik untuk kecepatan, and then see if we can make any fashion products with it, any more projects.
yeah, just generally more projects, more fun. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Dengan tujuan memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia, Ayu Heni Rosan, istri Dubes Republik Indonesia di Amerika Serikat, mengadakan acara batik workshop di tempat kediaman resmi Dubes Republik Indonesia, Washington DC. Kepada para dubes perempuan dan istri dubes berbagai bangsa anggota International Friendship Club. Siang ini di tempat kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC dipenuhi anggota organisasi International Friendship Club yang terdiri dari para duta besar perempuan dan istri duta besar dari berbagai negara. Mereka hadir atas undangan Ayu Heni Rosan, Ibu Dubes RI, yang mengadakan acara workshop membuat batik. Tapi saya mau membuat gimana cara membuat batik yang simple, karena saya pikir batik itu kan sudah ada terdaftar di UNESCO. Mereka sangat interested sekali, dan tentunya saya ingin memperkenalkan juga budaya kita dengan tekstil kita yang beraneka ragam. Setelah menyaksikan proses pembuatan batik melalui video, para tamu juga memperoleh penjelasan dari Ratna Carey, diaspora Indonesia yang kerap mengajar batik ke masyarakat internasional di Washington DC. You have to have this kind of tool, so then... Tentunya, yang menarik bagi para tamu adalah kesempatan mencoba membatik secara sederhana. Bagi Catherine Jones, Presiden International Friendship Club, yang belum pernah melihat proses pembuatan batik, mempelajari budaya dari berbagai negara, memperkaya pengetahuan mereka. But you can tell just from the video that was shown, just that how much people love it and just the skill that goes into it. And it's really nice that keeping these skills alive is important. It's important for all of us because it just enriches our world so much. Sesudah tahu batik, kemudian tahu prosesnya itu, mereka responnya sangat luar biasa. Mereka amat sangat apresiat batik. Dan juga mereka jadi lebih tahu Indonesia, betapa uniknya, betapa indahnya Indonesia. Gideon Malone, satu-satunya pria yang hadir, terlihat antusias belajar membatik memakai canting dan lilin. I absolutely love batik. I have a little bit of a history with it. My mother always wore kaftans, so they were always batiked. So I was familiar with the concept. I love the international world. So for me, the idea of internationalism, of globalism, is vitally important. So I feel very lucky and honored to be a part of this organization. Walau hanya kepada sekelompok kecil masyarakat internasional, Ayu Heni Rosan berharap upaya ini dapat semakin memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Sebuah festival seni internasional mencoba menjembatani seniman muda Afrika Selatan dengan perusahaan memerlukan pemasaran kreatif. Menurut penyelenggara, ekonomi kreatif perlu menjadi strategi pertumbuhan untuk menekan tingginya pengangguran di negara itu. Festival Seni Publik Internasional di Cape Town ini bertujuan mengatasi tingkat pengangguran di Afrika Selatan, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sekitar 4,6 juta dari 10,2 juta anak muda berusia 15 hingga 34 tahun di Afrika Selatan tidak punya pekerjaan. Para seniman yang melukis mural ini mendapatkan tips tentang cara membuat mural secara komersial. Mencari pekerjaan sangat sulit, sehingga perempuan 22 tahun ini memilih untuk kuliah bidang manajemen acara dibanding fokus membuat karya seni. There was definitely a time where I wanted to work as an artist full-time, especially in high school while I was studying. It was obviously a dream. Menurut manajer artis ini, situasi sangat sulit dan para seniman harus belajar cara menavigasi dunia seni, seperti bekerja sama dengan galeri seni untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka. There are artists who can manage, but I don't think the broad perspective of artists do manage to make a living like that, because you could sell a painting this month and then your next painting is in 6 months, and that's just the reality of the economy that we're in and the creative industry that we're in. John Wan yang memiliki nama John Andrew Perello dipandang sebagai salah satu seniman grafiti terbaik di dunia. Ia lahir di Amerika dan mempertajam seninya di wilayah Harlem, New York. Karyanya dijual seharga ratusan ribu dolar.
Menurut John Wan, penting bagi para seniman untuk mengetahui nilai karya mereka. I was providing happiness and joy and liberty to people, and they had to sort of like, if they really believed in what I was doing, they had to support me, and not just with a pat in the back and a thumbs up. Menurut penyelenggaranya, festival ini menjadi ajang bagi seniman untuk menjalin hubungan, mencari pekerjaan, dan mendapatkan saran. Alexander Tillmans adalah mitra pendiri Buzz Art yang menjadi tuan rumah festival tahunan ini. Ia sepakat dengan pesan John Wan. Trust your guts. He said, if you feel that there's something that tells you it's going to go wrong, maybe don't do it. You're going to save time. Get a deposit. Always get a deposit so you know your bare minimum is covered. Have a contract, not a WhatsApp, but at least an email with the agreement, that price for that duration for that piece of art. Alexander juga menekankan sektor ekonomi kreatif Afrika Selatan seharusnya menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bernilai tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran di negara itu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, demikian berita Kilas Mancanegara kali ini. Tetap saksikan program Kilas Mancanegara setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.